Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Seperti sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-494 bertepatan dengan bab ke-2389. Baik Master Yi, Hangwu menjawab dan segera melangkah maju, menjambak rambut Su Saude dan menampar wajahnya dengan keras, membuat Su Saude pusing untuk sesaat. Su Saude sudah tumbuh begitu besar dan ini pertama kalinya langsung ditampar oleh orang luar. Dia sangat marah tapi tidak berani melampiaskan amarahnya dan hanya bisa menahannya. Saat ini Yi-Chen memelototi Su Saude dan berkata dengan dingin, "Jika aku tidak menyuruhmu berbicara, kamu jangan mengucapkan sepatah kata pun." Su Saude hanya mengangguk sambil memegangi wajahnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Yi-Chen memandang Ma Chongqing dan bertanya padanya, "Aku tanya padamu, ketika Su Chengpeng memberi perintah, sebenarnya dia menyuruhmu membunuh Du Haiking sendiri atau sekaligus membunuh Su Jiyu?" Ma Chongqing berseru, "Jawab Master Yi. Waktu itu Su Chengpeng hanya memerintahku untuk membunuh Du Haiking." Chen bertanya lagi, "Lalu apakah dia merasa tidak puas dengan Su Jiyu yang lebih membela orang luar daripada kerabat sendiri?" "Tidak," Ma Chongqing berkata tanpa ragu. "Su Chengpeng sangat menyayangi Su Jiyu. Dia sering mendesah hanya di antara generasi keluarga Su sekarang sebenarnya orang yang paling pintar dan paling mampu adalah Su Jiyu." Wajah Su Saude saat ini sudah pucat. Yi-Chen meliriknya dan bertanya pada Ma Chongqing lagi, "Jadi berdasarkan perkataanmu, Su Chengpeng tidak mungkin ingin membunuh Su Jiyu, kan?" Ma Chongqing berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar, Master Yi. Meskipun Su Chengpeng sangat ganas dan kejam, tapi dia benar-benar tulus menyayangi Su Jiyu. Dia tidak mungkin ingin membunuh Su Jiyu." Setelah berbicara, Ma Chongqing menghela napas dan berkata, "Sejujurnya, di terowongan saat aku menemukan Su Jiyu juga berada di mobil Liu Zhan, aku benar-benar ketakutan setengah mati karena aku tahu jika Su Chengpeng tahu Su Jiyu sudah mati pasti akan menyalahkanku." Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Karena itu kamu membunuh Liu Zhan dengan satu tembakan?" Ma Chongqing berkata dengan jujur, "Aku yang membunuh." Saat itu aku ingin bertanya pada Liu Zhan, sebenarnya siapa yang menginstruksikannya untuk mencelakai Su Jiyu, tapi dia tidak hanya tidak bilang, dia malah memarahiku. Aku gegabah dan membunuhnya dengan satu tembakan." Pada saat ini Su Saude di samping sudah sangat takut hingga tidak bisa tenang lagi. Yi-Chen menatapnya dan bertanya dengan dingin, "Su Saude, kamu terus mengatakan ayahmu ingin membunuh Su Jiyu, tapi sekarang kedengarannya tidak seperti itu." Su Saude buru-buru menjelaskan, Ini aku yang sebenarnya juga tidak begitu jelas. Mungkin aku yang salah." "Salah?" Yi-Chen mencibir. "Su Saude, jika tidak ada sesuatu yang kamu sembunyikan, kamu tidak mungkin dengan sengaja menyalahkan pembunuhan Su Jiyu pada ayahmu. Katakanlah, apakah kamu yang merencanakan hal ini di belakang?" Su Saude tampaknya sudah terperangkap basah dan berkata, "Bukan, tidak ada hubungannya denganku." Yi-Chen mengangguk, "Tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, kan? Baiklah, Tuan Chen." Chen Kai segera melangkah maju. "Master Yi, ada instruksi apa?" Yi-Chen berkata dengan datar, "Aku memintamu untuk mencari hiena Afrika yang buas. Apakah sudah ketemu?" "Sudah." Chen Kai buru-buru berkata, "Teman Margat Satwa Jinling mengimpor sekelompok hiena Afrika beberapa waktu lalu. Pemilik Taman Safari memiliki hubungan yang baik denganku.
juga merupakan anggota VIP hotelku dan bisa menghubunginya dan meminjam sekelompok hiena Afrika ini. Baik, Chen mengangguk, memandang Su Saude dan berkata dengan datar, karena kamu ingin melawan, maka pergilah untuk mendiskusikannya soal hidup dengan hiena Afrika. Begitu mendengar ini, Susode benar-benar sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak meragukan tekad Chen. Orang ini tidak hanya punya kekuatan dan metode yang luar biasa, bahkan keberaniannya juga luar biasa. Jika benar-benar menyinggungnya, takutnya tidak akan ada akhir yang baik. Susode yang sangat ketakutan buru-buru berkata, aku katakan semuanya. Chen mengangguk dan menyalakan perekam video ponselnya. Saat melihatnya akan merekam video, Susode berkata dengan panik, Tuanji, apapun yang ingin kamu ketahui, aku akan mengatakan semuanya dengan jujur. Tapi bisakah jangan merekamnya? Chen bertanya balik, kenapa? Apa kamu berani melakukan tapi tidak berani mengakui? Susode tersendat-sendat. Bukan, aku hanya saja tidak terbiasa. Chen meliriknya dengan jijik dan berkata dengan dingin, bertele-tele dan banyak omong kosong. Hongwu, tampar lagi. Tanpa berkata apa-apa, Hongwu bergegas maju dan menendang perut gemuk Su Saude hingga jatuh ke lantai, kemudian menginjak dadanya, membungkuk dan menamparnya 2 kali. Su Saude ditampar hingga pusing, jatuh 7 keliling dan air mata keluhan bergulir di matanya. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupnya, jadi tentu saja merasa sangat sedih. Namun dia juga tahu tidak ada gunanya merasa sedih sekarang. Jika dia tidak bekerja sama dengan jujur, takutnya selanjutnya Chen akan menyuruh Hongwu untuk mematahkan tangan dan kakinya. Tepat pada saat ini, Suroli yang tidak berbicara dari tadi berkata, Tuan Muda Yi, berurusan dengan bajingan seperti ini terlalu menguntungkan baginya. Jika hanya ditampar, asalkan kamu mengatakan sepatah kata, aku akan langsung memotong lengannya. Lihat apakah dia masih berani berpura-pura bodoh di depanmu. Susode gemetar ketakutan dan berkata, jangan lakukan itu. Aku akan mengatakannya sekarang. Chen berkata dengan dingin, jika kamu masih tidak langsung ke intinya, aku akan menyerahkanmu pada Rolly. Susode mau tidak mau menggigil dan berkata dengan gemetar, jawab Tondi, memang aku yang menyuruh Liu Zhan untuk membunuh Ziyu. Aku yang meminta bawahan untuk mentransfer 20 juta pada keluarganya, kemudian menyuruh keluarganya memberitahunya untuk membawa Su Jiyu juga saat dia membunuh Du Haiking. Chen bertanya, kenapa kamu ingin membunuh Jiyu? Kenapa kamu ingin membunuh Su Jiyu? Dia adalah keponakan kandungmu. Sepertinya dia juga tidak menyinggungmu, bukan? Susode buru-buru berkata, aku ingin menghindari masalah di masa depan, karena Tuan Besar sangat tidak puas dengan kakak pertamaku, juga sangat tidak puas dengan Su Jipe. Jika membunuh Su Jiyu, calon pemimpin keluarga kedepannya pastilah diriku. Chen mengangguk dan bertanya lagi, sebenarnya siapa yang memutuskan untuk mengkhianati Suroli waktu itu? Susode berkata tanpa ragu, itu juga ide ayahku. Chen bertanya balik, kalau begitu kakak pertamamu Susode sebenarnya dijadikan kambing hitam oleh Su Chengpeng? Benar, Susode berkata dengan jujur. Begitu masalah Rolly dikhianati terekspos, semua orang di seluruh negeri memarahi Tuan Besar. Tuan Besar merasa reputasinya selalu sangat luar biasa, tidak boleh dihancurkan oleh Suroli. Jadi menyalahkan semua pada kakak pertamaku, kemudian mengusir kakak pertamaku ke Australia. Chen mengangguk, mematikan rekaman video dan berkata dengan datar, jika bekerja sama dari awal, kamu juga tidak perlu ditampar beberapa kali. Jadi lain kali lebih berhati-hatilah, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Susode merasa sangat menderita, ekspresinya benar-benar sangat jelek dan bertanya dengan wajah sedih, Tuanji, apakah Anda berencana mempublikasikan semua video tadi? Susode tahu betul dengan situasi keluarga Su saat ini. Hari ini
Keluarga Su diragukan oleh netizen seluruh negeri karena masalah penculikan Du Haiking dan Su Jiyu. Akhirnya dengan susah payah mencari banyak netizen bayaran untuk bertindak sebagai korban dan menjungkir balikan kondisi semua orang. Jika semua hal yang baru saja dia katakan terekspos, maka keluarga Su akan tamat. Tak hanya keluarga Su yang akan tamat, dirinya juga akan menjadi pendosa keluarga Su selamanya. Tuan besar mungkin tidak sabar untuk menguliti dirinya. Saat ini Yi Chen melihat Su Zhao sudah panik sekali, tersenyum tipis sambil mengatakan, dalam video barusan total ambil 3 bagian. Bagian pertama adalah pengakuanmu bilang Su Chengpeng ingin membunuh Du Haiking. Pada saat bersamaan masih melempar kesalahan pada Su Chengpeng, bilang dia ingin membunuh Su Jiyu. Bagian kedua adalah kamu sendiri yang mengakui sebenarnya kamu yang menyewa Liu Zhan untuk membunuh Su Jiyu. Bagian ketiga itu adalah pengakuanmu saat berada di Jepang. Su Chengpeng diam-diam mengkhianati Su Roli, kemudian melempar kesalahan pada kakak pertamamu Su Shaodao. Berbicara sampai di sini, Yi Chen membunyikan mulut, terus mengatakan berdecak. Namun bagian pertama dan bagian kedua memang agak bertentangan. Jadi jika aku ingin mengirimnya, hanya bisa memilih salah satu dari dua itu. Selesai berbicara, Yi Chen memandangnya dengan penuh minat, bertanya, Su Zhao, menurutmu aku akan mengirim yang mana? Su Zhao menggeleng kepala. Dia juga tidak jelas apa yang disukai oleh Yi Chen. Tidak tahu sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Yi Chen. Sebenarnya bagian 1 dan bagian 2 tidak peduli mana yang dikirim keluar, dirinya tetap tidak akan beruntung. Yi Chen melihat dia tidak bicara, lalu sambil tersenyum mengatakan, jujur saja padamu, aku berencana mengirim bagian pertama dan bagian ketiga karena 2 bagian itu semua masalah Du Haiking, Su Jiyu, dan Su Roli dilempar ke Su Chengpeng seorang saja. Semua ini seharusnya sudah cukup bagi anjing tua itu baik-baik merasakannya. Aku ini orang yang lebih suka mengumpulkan senjata untuk bertarung dalam pertempuran sulit. Jadi pertama-tama harus mengumpulkan semua senjata terlebih dahulu. Jatuhkan Su Chengpeng, si anjing tua itu dulu. Selesai berbicara, Yi Chen tersenyum menambah topik pembicaraan dan lanjut mengatakan, mengenai video kedua, aku berencana menyimpan dulu, kelak kirim ke kakak pertamamu Su Shao agar baik-baik melihatnya. Su Zhao tercengang sambil bertanya, mengapa mau kirim untuk kakak pertamaku? Yi Chen sambil tersenyum mengatakan, jika aku mengirimkan bagian pertama dan kedua pada kakak pertamamu tahu bahwa Su Chengpeng ingin membunuh 2 putrinya, masih ingin membunuh istrinya. Menurutmu, apakah dia akan berjuang keras untuk melawan Su Chengpeng? Su Zhao sangat canggung dan berkata, ini takutnya kakak pertamaku memilih niat ini tapi tidak memiliki kemampuan ini. Tidak apa-apa. Yi Chen sambil tersenyum mengatakan, kesampingkan dulu apakah Su Shaodao memiliki kemampuan atau tidak. Selama bisa membuat mereka ayah dan anak sepenuhnya saling melawan, bagiku itu sudah cukup. Su Shaodao tidak bisa menahan diri gemetaran. Aku sungguh tidak paham, pria muda yang berusia 20-an di depan ini mengapa bisa begitu jahat. Jika dia sungguh mengirim video itu, takutnya kakak pertama dan tuan besar akan menjadi musuh selamanya. Yang terpenting adalah aku telah mengungkap semua masalah tuan besar, masih melempar masalah Su Jiyu pada tuan besar. Tuan besar juga akan sangat membenciku. Pada saat ini, Yi Chen berkata lagi, tunggu setelah video bagian 1 dan bagian 3 dikirim keluar. Walau dalam mimpi pun Su Shaodao pasti ingin membunuh Su Chengpeng. Dan Su Chengpeng mungkin dalam mimpi pun ingin membunuhmu. Tiba saatnya kamu akan memohon aku untuk menerimamu agar bisa mempertahankan nyawa murahanmu ini. Kalau tidak, begitu kamu keluar, takutnya akan dihabisi Su Chengpeng. Walaupun dia tidak menghabisimu juga akan membuatmu
membuat merasa hidup tidak lebih baik daripada mati. Di dalam hati Susaude semakin ketakutan. Apa yang dikatakan Yichen tidak salah sedikit pun. Jika dua video ini dikirim, maka Tuan Besar pasti akan menguliti hidup-hidup. Ini bukanlah kalimat yang disebut di kalimat yang dilebih-lebihkan. Ini adalah pola kalimat deklaratif standar. Tiba saatnya, takutnya aku sungguh harus memohon pada Yichen agar menerima aku. Jika tidak, asalkan dia melepaskanku keluar. Walaupun Tuan Besar tahu bahwa aku dipaksa oleh Yichen, juga pasti tidak akan memaafkan aku. Saat ini Yichen lanjut mengatakan mengenai video kedua barusan, yaitu video di mana kamu mengakui sendiri bahwa kamu ingin membunuh Su Jiyu. Aku akan menunggu kakak pertamamu menghabisi Su Changpeng dan menduduki posisi pemimpin keluarga Su baru dikirim kepadanya. Seandainya Su Shaodao memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, dengan begitu walau Su Changpeng dihabisi, kamu juga tidak bisa bernapas lega. Karena begitu kakak pertama tahu bahwa kamu ingin membunuh putrinya, dia juga akan memikirkan cara untuk menemukanmu, kemudian membunuhmu dengan segala cara. Kamu lihat bagaimana dengan desain siklus bertutupku ini. Tidak perlu ayahmu yang menang atau kakakmu yang menang. Akhirmu tetap hanya kematian. Mendengar semua ini, air mata Saude sudah menetes. Dia sudah mengerti. Kali ini dia sungguh sudah mengerti. Yang ingin dilakukan oleh Yichen adalah membuat di antara aku dan Tuan Besar serta kakak pertama setiap saat berada dalam situasi saling bermusuhan, bahkan saling membunuh dengan cepat. Beberapa video ini berada dalam tangannya. Lagi pula aku hanya ada kematian dalam permainan antara Tuan Besar dan kakak pertama. Tuan Besar menang, aku harus mati. Kakak pertama menang, aku tetap harus mati. Yichen, kamu hatimu sungguh keji sekali. Yichen melihat Su Saude meneteskan air mata, mencibir dan berkata, jadi menurutku kamu baik-baik tinggal di sini. Aku akan meminta Hongwu siapkan satu kamar untukmu. Pasti perlakuan terbaik yang ada di sini. Asalkan kamu masih berada di sini, aku bisa menjamin nyawa murahanmu itu. Tapi jika kamu ingin melarikan diri juga tidak masalah. Tiba saatnya bukan ayahmu yang membunuhmu, maka kakak pertamamu yang akan membunuhmu. Kamu pertimbangkan saja sendiri. Seketika Su Saude menangis. Tuanji, mohon Anda beri aku sebuah jalan hidup. Kalau tidak, kita berdua bekerja sama saja. Anda bantu aku menyelesaikan ayah dan kakak pertamaku. Setelah aku mewarisi kedudukan pemimpin keluarga Su, semua aset keluarga Su bagi 30% untuk Anda. Sambil berbicara, Su Saude bergegas mengatakan lagi, Tuanji, jika Anda bersedia bekerja sama denganku, aku bisa segera bekerja sama denganmu. Pergi ke Yanjing menghabisi ayahku dulu, kemudian pergi ke Australia untuk menghabisi kakak pertamaku juga. Begitu mendengar kata-kata ini, seketika Hongwu memarahi, sial Su Saude, kamu ingin cari mati, masih ingin membodohi Tuan Yi, meminta Master Yi membantumu naik kedudukan. Apakah kamu pantas? Suroli yang ada di samping mendengar Su Saude ingin memprovokasi Yichen membunuh ayahnya, segera mengatakan, Tuan Yi, Anda jangan mendengar dia bicara sembarangan. Orang seperti ini sama sekali tidak bisa dipercayai. Yichen tersenyum tipis mengatakan, Su Saude, walaupun aku menghabisi ayah dan kakak pertamamu, aku juga tidak ingin membiarkanmu mewarisi keluarga Su. Su Saude ketakutan oleh tatapan mata Yichen. Karena dalam tatapan mata Yichen penuh aura membunuh. Saat ini Yichen berbalik sambil melihat Suroli, berkata dengan datar, Roli, aku tahu kamu mengkhawatirkan Su Shaodao. Bagaimanapun dia adalah ayahmu.
aku bisa memahaminya. Namun sekarang aku bisa memberitahumu dengan jelas, jika Susaudau sungguh ada hubungan dengan kematian orang tuaku, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tiba saatnya jika kamu berani menghentikanku, aku juga akan membunuhmu. Dalam sekejap tubuh Suroli bergetar, segera menundukkan kepala berkata dengan penuh hormat, Tuan Mudaji, Anda yang menyelamatkan nyawa Rolly. Rolly tidak berani menghentikan Anda melakukan hal apapun. Jika ayahku memang musuh pembunuh ayahmu, Anda mau balas dendam untuk ayahmu, Rolly pasti tidak akan menghentikannya. Membicarakan semua ini, Rolly langsung berlutut di lantai sambil sambil tersedak memohon, Tuan Mudayi, Rolly hanya ada satu permintaan. Jika ayah tidak memiliki hubungan langsung dengan kematian orang tua Anda, aku mohon Anda berbaik hati, ampuni dia. Yichen berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kamu tenang saja, aku Yichen hanya membunuh orang jahat yang tidak berperi kemanusiaan. Jika ayahmu sungguh tidak memiliki hubungan langsung dengan kematian orang tuaku, tentu aku akan mengampuninya. Selanjutnya, Yichen mengubah topik pembicaraannya, berkata dengan suara dingin, namun tidak peduli bagaimanapun, Susaudau harus membayar atas tindakannya karena membentuk aliansi anti Yi waktu itu. Walaupun bisa menghindari hukuman mati, tapi tidak bisa menghindari hukuman penjara. Suroli sebagai putri Susaudau tentu di lubuk hatinya mengalir darah kental. Namun di dalam hatinya diam-diam berpikir, aku memang berhutang satu nyawa pada Tuan Mudayi. Selain itu, Tuan Mudayi juga memberi sebuah kesempatan besar membuat kekuatan seni bela diriku berkembang dengan cepat, baik dari perasaan ataupun prinsip. Aku harus mematuhi semua perintahnya untuk membalas kebaikannya. Jika ayahku sungguh memikul tanggung jawab yang tak terelakkan atas kematian orang tua Mudayi, Tuan Mudayi, lalu Tuan Mudayi ingin balas dendam padanya, tentu aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi hanya bisa berharap kematian orang tua Yichen tidak ada hubungannya langsung dengan ayahnya. Untungnya Tuan Mudayi orang yang sangat jujur dan adil, karena dia sudah mengatakannya, selama ayah bukan musuh yang membunuh orang tuanya, maka bisa mengampuni ayah. Lalu sisanya tergantung apakah saya bersalah atas hal ini atau tidak. Berpikir sampai di sini, dia pun hormat berkata pada Yichen, Tuan Mudayi, ada ucapanmu ini. Rolly merasa tenang. Yichen sedikit mengangguk berkata pada Hongwu, baiklah, bawa keluar Susaudau ini. Siapkan kamar tinggal untuknya. Sekalian bawa Step ini pergi bertemu dengan putranya. Step mendengar Yichen mau membiarkan dirinya bertemu dengan putranya, segera menanyakan, sekarang Walter ada di mana? Yichen sambil tersenyum mengatakan, putra kesayanganmu sekarang sedang berbaring di kamar pribadi khusus yang aku siapkan untuknya. Step langsung mengatakan, berbaring, apakah dia sakit? Yichen berkata dengan datar, mengingat kualitas moral putramu sangat buruk, jadi aku mengundangnya ke sini untuk baik-baik tidur di ranjang melakukan perubahan. Adapun mengapa dia bisa tidur di ranjang saja, nanti setelah bertemu dengannya, lebih baik suruh dia yang memberitahumu secara langsung. Selesai berbicara, Yichen berdiri berpesan pada orang di sampingnya, bawa pergi mereka berdua. Hongwu dan Chen Jakai yang maju satu orang bawa satu, menyeret mereka berdua keluar. Punggung tangan Yichen diletakkan di belakang, melangkah ikut ke sana. Ketika mereka tiba di area kandang dalam peternakan anjing lagi, Susaudau dan Step melihat pemandangan yang penuh kandang besi ini. Seketika langsung ketakutan hingga gemetar. Ketika mereka diseret terus berjalan ke dalam, mereka menemukan ada anjing petarung ganas yang dipelihara di dua sisi kandang besi. Yang membuat mereka semakin tercengang adalah di sini ada belasan kandang yang bukan berisi anjing melainkan manusia. Step dengan cepat menemukan putranya Walter. Saat ini sedang berbaring di atas ranjang pasien. Seluruh tubuhnya lemah sekali. Tepat di samping Walter
berdiri seorang pemuda berkulit kuning. Orang ini sedang memegang semangkuk bubur putih. Agak kasar menggunakan sendok memasukkannya ke dalam mulut Walter. Pemuda ini adalah Kobayashi Jiro yang bekerja sebagai buruh di peternakan anjing ini. Steve segera meronta dan berteriak keras, "Walter, my son, what's happened to you?" Hongwu maju ke depan menamparnya dengan keras sambil memarahi. "Sial, untuk apa menggunakan bahasa asing? Bukankah kalian berdua bisa berbahasa Mandarin? Semuanya gunakan bahasa Mandarin. Jika kalian masih menggunakan bahasa asing itu di depanku, aku akan memotong lidahmu." Setiap merasa sedih karena ditampar. Dia sama sekali tidak berani melawan Hongwu. Hanya bisa menutupi wajahnya sambil terisak bertanya menggunakan bahasa Mandarin, "Walter putraku, kamu kenapa?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika pernah share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.